Selamat datang kembali di tutorial Aquasys 7 yang ketiga. Pada tutorial yang ketiga ini kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi produk di Aquasys 7. Produk bisa dibuka dari menu utama inventory, inventory di produk, bisa juga dari pembelian di produk juga sama, kemudian juga bisa dari penjualan atau dari point of sale juga sama. Kita coba salah satu dari inventory. Kemudian langkah pertama sebelum mengkonfigurasi atau membuat produk yaitu menentukan kategori produk. Karena di dalam kategori produk ini kita bisa menentukan jenis HPP apa yang akan kita gunakan atau HPP apa yang akan kita gunakan. Kita lihat salah satunya di semua, ini kita edit. Di sini defaultnya adalah penetapan HPP atau penetapan biayanya adalah metode average atau biaya rata-rata. Kemudian penilaiannya otomatis, artinya langsung akan memposting secara otomatis ketika transaksi produk ini dijalankan. Kemudian di sini ada akun-akun yang bisa kita setting sesuai kemauan kita. Kita biarkan saja secara defaultnya. Kemudian kita menggunakan biaya average. Ada tiga, standar harga, kemudian FIFO dan AFCO atau average. Untuk standar harga ini adalah metode biaya yang paling sederhana yang akan diambil dari daftar produk. Sementara FIFO itu barang yang pertama masuk maka nanti akan dianggap barang yang pertama kali keluar. Jadi HPP diambil dari kapan barang itu masuk dan kapan barang itu keluar. Kemudian yang average ini dihitung berdasarkan rata-rata dari harga beli dalam ring tertentu. Ini kita bisa tentukan di masing-masing, kita bisa membuat beberapa kategori dan masing-masing kategori bisa menggunakan metode yang berbeda. Kita gunakan default saja, kemudian di produk kita membuat produk baru. Ya, misalnya kita kasih nama produk 1. Produk 1 ini bisa dibeli, bisa juga dijual. Kita checklist di sini. Kalau hanya bisa dibeli tapi tidak dijual, tinggal dimatikan di sini ya. Kemudian harga jual kita berapa? Misalnya kita buat 5.000. Sementara modal kita adalah misalnya 4.500. Kemudian apakah ada pajak atau tidak? Ini kita tulis di sini atau kita kosongkan saja kalau memang tidak ada pajak. Kemudian di point of sale, barang ini bisa muncul di point of sale atau tidak. Bisa jadi kita membuat produk tetapi tidak dijual di pos ya, di point of sale. Kalau memang dijual di pos, kita klik ini. Kemudian kategori di pos ini, karena kita belum punya apa-apa, kita coba buat misalnya di sini kita buat kategori food, misalnya saja food. Ya, langsung kita buat di sini. Kalau perlu ditimbang di sini, ya, kalau tidak usah menggunakan digital scale atau timbangan digital ya. Yang lainnya kita biarkan saja. Kemudian yang perlu kita setting adalah di sini masuk kelompok mana. Karena dengan masuk kategori yang berbeda nanti akan terposting pada akun yang berbeda. Kita gunakan saja di all. Kemudian kita simpan. Setelah kita membuat satu produk, kita bisa menggandakan produk ini. Kita gandakan, kemudian kita isi namanya menjadi produk 2. Sama-sama di food ya, sama-sama di food. Harganya saja mungkin kita bedakan. Ya.
Misalnya di sini kita buat 10.000 dengan modal misalnya 9.000 ya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita gandakan lagi, kita membuat 3 produk ya. Produk 1, produk 2, yang ini adalah produk 3. Sama, harganya mungkin kita bedakan. Iya, sebentar kita bedakan harganya. Di sini kita hargain 12.000 dengan modal misalnya 10.000. Kemudian ini ada PPN ya 10%. Kemudian di kategori posnya kita tidak masukkan di food tetapi mungkin di drink, di minuman. Kita buat drink. Oke, yang lainnya sama, kita simpan. Maka kita sudah punya 3 produk ya. Produk 1, produk 2, dan produk 3. Kalau akan menambahkan gambar produk, tinggal diklik edit di sini, kemudian di sini klik gambar ini, misalnya anggap saja ini gambar ini ya. Oke, sedang upload, simpan. Kemudian yang produk 2, sebentar, belum disimpan tadi, edit, simpan. Kemudian yang kedua, produk 2, kita kasih gambar yang berbeda ya. Oke, kita ambil misalnya ini, kita simpan lagi. Kemudian produk yang ketiga ya, kita edit, kita kasih gambar. Anda bisa tidak memberikan gambar kalau memang tidak diperlukan. Oke, setelah produk kita buat, sekarang kita mencoba di point of sale atau POS ya. Ini dashboard POS-nya. Kalau sudah ada data transaksi terisi, sekarang kita akan membuat pelanggan atau customer. Kita buat satu saja. Misalnya di sini kita kasih nama tunai. Yang lainnya tidak usah kita isi, termasuk di posting akun pun kita biarkan defaultnya. Kita simpan. Kemudian sebelum kita melakukan transaksi di pos, kita memilih dulu user ya. Seperti yang kemarin, user ada di pengaturan, di daftar user atau kelola pengguna. Kemudian kita buat user baru, misalnya ya, misalnya kasir 1 ya, dengan alamat misalnya kasir1@demo.com, alamat emailnya. Kemudian kita tidak usah berikan menu akuntansi, penjualan pun tidak usah. Kemudian di point of sale dia hanya pengguna, di administrator sumber daya manusia juga tidak, di inventory hanya pengguna, di pembelian tidak, administrasi tidak, yang lainnya juga tidak kita berikan. Kita simpan. Bentar. Ya, sedang menyimpan. Ini ada yang ketinggalan tadi. Di sini misalnya halaman berandanya langsung menuju nanti ke point of sale ya, langsung menuju form point of sale. Otomatis ketika nanti dia login, maka akan menuju ke point of sale. Ini kalau ada menu-menu yang akan disembunyikan di user kasir ini, di sini kita tambahkan. Kita anggap cukup, simpan. Kemudian satu lagi, kita passwordnya belum dikasih password tadi, kita berikan passwordnya misalnya kasir1, ganti password ya. Kemudian ada 2 kasir, maka kita tinggal tindakan, kemudian kita gandakan dengan menu yang sama. Kita buat misalnya ini kasir 2, emailnya pun kasir 2, yang lainnya sama, kita simpan. Kemudian kita atur passwordnya untuk kasir 2 ini dengan ganti password.
kita buat passwordnya kasir 2 ya, kasir 2 kita ganti password. Kemudian sebelum kita mencoba point of sale-nya, kita setting dulu aturan di masing-masing pos. Misalnya kita buat yang ini namanya kasir 1, kemudian default customernya kita set ke tunai 1, yang lainnya kita biarkan saja. Kemudian ini kita gandakan menjadi kasir 2 nanti untuk yang kasir 2, dan ini kita set sebagai restoran. Kita aktifkan juga catatan yang berfungsi nanti untuk memberikan catatan pada produk yang dipesan. Misalnya kalau makanan, apakah dia pedas, sedang, atau tidak pedas, dan sebagainya. Kita aktifkan juga lantai dan meja. Kita simpan dulu. Kemudian kita buat lantai dan meja yang ada. Kita buat misalnya ada lantai 1. Kemudian mejanya kita tambahkan satu persatu, misalnya meja 1, jumlah kursinya 4, kita simpan dan buat baru. Lalu meja 2, jumlah kursinya mungkin 5, kita simpan dan buat baru. Meja 3, jumlah kursinya 2, tambah satu lagi. Meja 4, jumlah kursinya 4 misalnya, simpan dan tutup. Kemudian kita simpan, kemudian kita edit lagi di pos 2 tadi, di kasir 2. Ini defaultnya kita buat lantai 1. Kemudian tadi pelanggan sudah kita set ke tunai 2. Kalau akan membatasi hanya kategori produk tertentu di kasir 2 ini, kita bisa pilih di sini. Ini kita abaikan dulu. Kemudian kita akan coba nanti kontrol uang tingkat lanjut. Ini maksudnya nanti ada pengisian saldo awal dan juga pengisian saldo akhir ketika tutup kasir. Ini fitur-fitur yang lain nanti bisa dicoba. Kita simpan dulu. Kemudian kita log out. Kita coba dengan kasir 1. Ya, muncul di sini masing-masing belum digunakan. Kita coba di sesi baru. Ya, defaultnya tunai 1 ke pelanggannya. Cara memilih produk cukup simpel, tinggal klik atau tap saja jika menggunakan touchscreen atau menggunakan tablet, smartphone. Kalau 2 bisa klik 2 kali. Misalnya produk 2 belinya langsung 5, kita ketik di sini ya. Kemudian produk 3 misalnya 1, cukup di sini, kemudian lakukan pembayaran misalnya 73.000, kita bayar 80.000. Di sini ada 02, 03 dan 04 untuk memudahkan pengetikan. Karena 80.000 tinggal ketik-ketik 03 sehingga ada sisa 6.800, tinggal kita validasi print stroke kalau untuk mencetak stroke. Nanti kita akan jelaskan di sesi tersendiri khusus untuk Akosis Post Server. Ini print stroke menggunakan browser, jadi bukan raw printer ya. Kita cancel saja, kemudian order baru, kita satu lagi, kita buat transaksi. Kita buat transaksi, kemudian kita bayar juga 50.000, langsung 04, validasi. Order baru kita tutup untuk kasir 1. Kemudian kita tutup sesinya, kita anggap sudah selesai. Tutup sesi.
karena tadi menggunakan kontrol uang yang biasa, maka akan simple, dia cukup tutup sesi dan semuanya akan terhitung secara otomatis. Kita akan coba di kasir 2. Sebelum lanjut ke kasir 2, kita akan setting dulu layout meja. Kita login pakai admin dulu. Kemudian kita setting di point of sale. Untuk kasir 2 ini kita buat sesi baru dulu, dipakai administrator. Kemudian nanti kita akan setting layout meja ini. Posisi-posisinya juga warna-warnanya kita edit dulu di sini. Kita klik di sini, kalau muncul tangan berarti bisa dipindah. Klik lagi, muncul tangan bisa dipindah. Iya, 1 2 3 4. Oh, sudah. Kemudian di tanda yang putih ini, di setiap sudut, di setiap corner, itu bisa kita resize meja 1 misalnya seperti ini. Ini ternyata meja 4, kita pindah lagi. Ini meja 3, ini meja 2. Kita anggap meja 2 lebih besar. Meja 4 ini kita taruh di sini. Kemudian kita rubah menjadi meja bulat. Ini 4 ini jumlah kursi. Kemudian meja 3 misalnya kita taruh di sebelahnya kecil karena cuma 2 misalnya. Oke. Kalau kita merubah warna tinggal rubah di sini. Ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian selesai. Kalau kita mau nambah meja juga bisa langsung dari sini. Kita pilih salah satu meja. Ini editnya kita lepaskan dulu ya. Ini kita hanya mencoba untuk ngatur meja, nanti kita tutup sesinya agar digunakan di kasir 2. Kita kembali ke point of sale, kita tutup sesinya ya, akhiri sesi. Oke, tidak ada penjualan sehingga langsung saja tutup sesi dan entry posting. Oke, kita logout. Kita akan menuju user kasir 2 dengan password kasir 2. Kita buat sesi baru. Nah, kita akan diminta untuk memilih meja dulu. Meja misalnya meja 4. Kemudian kita isi saldo awal dulu, saldo kasir misalnya 100.000. Catatan kalau diperlukan langsung buka saja, sama dengan yang kasir 1 tadi, tinggal transaksi. Kemudian ini defaultnya langsung ke pelanggan tunai 2 ya. Ini kalau kita mau mengisikan berapa jumlah tamunya di meja 4 tadi ya, misalnya cuma 3. Oke. Kemudian kalau ada catatan, misalnya di produk 2 ini ada catatan pedas misalnya. Pedas, oke. Kita lakukan pembayaran 20.000 ya, klik 03 validasi. Kalau mau print tinggal print order baru berikutnya, misalnya meja 3 jumlahnya ada 5 ya. Kemudian satu lagi pembayaran sama saja 50.000 validasi. Oke, dan selesai, kita akhiri sesinya. Kita tutup sesi di sini, tutup. Karena di kasir 2 ini menggunakan kontrol uang tingkat lanjut, maka ada beberapa langkah yang harus dilewati. Termasuk misalnya jika ada kas masuk atau keluar selain dari transaksi, ini bisa kita masukkan di sini. Misalnya kita keluarkan uang untuk pengamen. Jumlahnya kalau keluar berarti negatif, misalnya 1.000 ya. Oke, sehingga tadi dari 50 berapa tadi ya?
58 transaksi menjadi 57.000 dan seterusnya. Kemudian kita akhiri sesi. Di sini kita akan menutup kas, artinya mengeluarkan seluruh kas yang ada di laci kasir 2. Ada 157.200 karena ada saldo awal tadi 100.000. Di sini ada alat hitung yang memudahkan untuk proses perhitungan uang. Misalnya 157.000 itu ada 2 lembar 50.000. Kemudian sudah 100 jumlahnya. Kemudian ada 20.000 ya, 20.000 2 lembar sehingga 140.000. Kemudian ada 1 lembar 10.000, jumlahnya sudah 141. Ini 2 lembar mungkin ya. Ya, jumlahnya sudah 100. Oh, salah. 10.000 bukan 1.000 ya. 10.000. Ya, ini berarti satu saja. 150, sisanya ada 1 lembar 5.000. Kemudian ada 2 lembar 1.000-an. Kemudian ada 2 koin 100 rupiah sehingga total 157.200. Tinggal konfirmasi. Ya, sudah sama nilainya. Ini tidak boleh ada selisih. Langsung kita tinggal tutup sesi dan entry posting. Ya, sudah selesai. Laporan-laporan bisa dilihat di sini ya, di laporan order misalnya. Ya, ini bisa kita tampilkan. Misalnya langsung ke produk, berapa jumlahnya dan sebagainya. Kemudian ini juga bisa kita jadikan default di dashboard, misalnya seperti ini. Maka nanti di dashboard di kasir 2, kalau kita refresh, salah, di dashboard ya, maka muncul ini secara default. Saya kira cukup dulu untuk setting sederhana di produk Aquasys 7. Terima kasih.